37. Reggie langsung berbicara pada dua orang gadis yang ternyata itu adalah Firda dan Bella yang sedang memilih-milih baju di ujung butik alias toko baju itu. Firda dan Bella langsung menoleh saat ada seorang pria yang tiba-tiba menghampiri mereka dan langsung mengatakan itu. Maaf, masnya siapa ya? Masnya bicara dengan siapa? Dengan kami berdua? Jawab Bella dengan bingung, sembari menoleh ke sekeliling karena di sana hanya ada mereka berdua. Ya tentu saja aku bicara dengan kalian berdua, atau lebih tepatnya teman kamu ini. Sika, bisa-bisanya kamu melepas jilbabmu seperti ini. Kia, apa jangan-jangan beneran kamu sekarang jual diri kan pada pria hidung belang? Pria setengah tua juga kamu mbak, setelah diusir dari rumah oleh kedua orang tua kamu. Sika, dasar jalang dan murahan. Gak punya harga diri, gak punya iman juga. Sampai-sampai kamu bisa melepas jilbabmu dan berpenampilan seksi seperti ini di tempat umum. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi kanan Reggie. Firda tentu saja langsung tersinggung dan tidak terima dikatai seperti itu oleh pria yang tidak dikenalnya itu. Reggie memegang pipinya yang panas yang rasanya menjalar sampai ke telinga dan matanya. Bahkan mukanya tadi sampai menoleh ke samping saat satu tamparan itu mendarat dengan kerasnya. Sialan kamu, Kia! Kurang ajar banget kamu. Berani-beraninya sekarang kamu kasar dan berani menampar aku. Umpat Reggie, sembari menatap tajam bahkan melotot pada Firda. Sementara Firda tersenyum sinis menatap pria itu. Kamu yang kurang ajar. Siapa memangnya kamu? Aku juga gak kenal dengan kamu. Datang-datang langsung mengatai aku jalang dan murahan. Cowok kok mulutnya lemah seperti itu? Bella memperhatikan, mencoba membaca situasi. Reggie langsung membeliak tidak percaya mendengar ucapan wanita yang dia kira Taskia karena memang sangat mirip. Hanya saja sekarang wanita itu tidak mengenakan jilbabnya. Belum habis dia tadi diberikan syak terapi dengan ditampar. Sekarang kata-kata itu menamparnya. Halah gak usah pura-pura amnesia dan gak kenal dengan aku. Kia. Kah? Kia. Kia. Terus? Kia siapa? Aku bukan Kia yang kamu maksud. Sepertinya kamu juga salah orang. Kamu memang sudah buta atau bagaimana? Sika, gak bisa membedakan orang dan asal langsung tuduh saja. Potong Firda dengan cepat. Firda bicara sambil menantang Reggie yang masih memegang pipinya. Bahkan Firda sambil menunjuk-nunjuk muka Reggie. Reggie malah tersenyum miring. Sika, udah berubah kamu ternyata. Jadi lebih kasar dan juga beraninya menampar aku. Oh, atau kamu amnesia sudah? Mungkin cuma pura-pura amnesia kan? Gila lo ya? Udah dibilang aku bukan Kia yang kamu maksud. Telingamu. Bella berdiri di tengah, bersiap untuk memisahkan keduanya. Tunggu. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Bella menatap pria itu. Yang dikatakan teman saya ini benar. Teman saya ini namanya Firda. Bukan Kia atau siapa yang kamu maksud. Sepertinya kamu salah orang. Oh, apa kamu jangan-jangan pria yang ada di video viral itu? Bella yang dari tadi berpikir keras setelah membaca situasi dan mengingat-ingat semuanya dan mencoba menghubungkan semuanya, akhirnya bisa menarik sedikit kesimpulan. Reggie seperti tersetrum listrik tegangan tinggi, kaget dan tidak percaya. Apa kamu bilang? Siapa dia namanya? Firda, bukan Taskia. Ya, nama aku Firda. Bukan Taskia yang kamu maksud. Makanya diberitahu dari tadi itu dengerin. Dasar bodoh kamu itu. Wati hanya melongo sambil memegang ponsel Reggie. Mengetahui satu fakta itu barusan. Reggie masih tertawa kecil, tidak percaya. Kia. Gak usah mengelak kamu. Plak. Satu tamparan kembali mendarat di pipi Reggie, namun kali ini di pipi kiri. Karena Bella sudah menyingkir. Sudah dibilang aku bukan Kia. Aku Firda. Dengar telinga kamu itu. Bodoh kamu ya. Sentak Firda kemudian. Reggie kini memegang pipi kirinya. Dia mau menyangkal lagi tapi Wati menghampirinya dan menariknya sedikit ke belakang.
Sepertinya dia memang bukan Kia. Kamu gak lihat apa ada perbedaannya. Jelas-jelas tingkah dan cara bicaranya juga beda. Dia barbar dan tidak lembut seperti Taskia. Bentuk giginya kan berbeda. Kamu itu punya mata itu dipakai. Umpat Wati. Reggie kembali memperhatikan wanita yang dia kira itu Taskia dan benar apa yang dikatakan oleh mamanya. Jadi dia bukan Taskia? Mah, bukan. Kamu salah orang. Apa? Lalu mama tadi sudah merekamnya. Reggie mengambil alih ponsel dari tangan mamanya. Apa? Ma? Kenapa mama ini malah siaran langsung? Heh, masa iya? Orang mama tadi tinggal nganu aja. Udah dibukain sama kamu juga. Reggie menepuk jidatnya dengan keras, baru menyadari kebodohannya. Dan ternyata sudah banyak yang menonton siaran langsungnya tadi. Cepat-cepat dia mengakhiri siaran langsung itu. Saking paniknya sampai dia bingung sendiri, apalagi banyak sekali komentar di siaran langsungnya itu walaupun baru beberapa menit. Bella dan Firda hanya melihat itu dengan penuh tanya. Bella menarik lengan Firda untuk mendekati dua orang itu. Jadi kalian berdua ini ada hubungannya dengan video viral itu? Jadi benar namanya Taskia. Perempuan yang sangat mirip dengan teman saya Firda ini. Bolehkah kami tahu di mana Taskia sekarang? Apa bisa kami bertemu dengannya? Bella yang malah berinisiatif untuk menanyakan itu pada dua orang di depannya itu. Nggak usah, Bel. Cegah Firda saat Bella malah menanyakan hal itu. Ya Taskia adalah mantan istri putra saya ini sangat mirip dengan dia. Mungkin dari sini kami bisa menemukan titik terang akan kesalahpahaman selama ini. Jadi sepertinya Firda ini yang disangka oleh anak saya Reggie ini. Yang sangat mirip dengan istrinya. Sahut Wati. Ya kami sudah tahu tentang berita viral itu. Lalu di mana sekarang wanita bernama Taskia itu? Kami ingin bertemu dengannya. Ujar Bella lagi. Sementara Firda hanya diam dan cuek. Belum tertarik sama sekali seperti Bella yang malah begitu tertarik dengan masalah ini. Kami sudah lama tidak bertemu dengan Taskia. Seperti yang ada di berita viral itu, kalau Taskia diusir oleh kedua orang tuanya di malam pertama pernikahannya, setelah ditalak oleh putra saya ini. Ya karena putra saya menyangka mungkin wanita yang ada di video yang dia lihat itu adalah Firda yang mirip dengan Taskia. Jadi di sini ada kesalahpahaman. Reggie hanya terdiam memperhatikan Firda lebih lama. Benar apa yang dikatakan oleh mamanya, ada perbedaan antara gadis bernama Firda itu dan juga Taskia. Dalam hatinya dia merutuki dirinya sendiri yang tidak mau mendengar penjelasan Taskia malam itu. Dan kini terbukti ada wanita lain yang sangat mirip dengan Taskia. Sepertinya wanita itu yang ada di video di depan hotel bersama dengan pria parubaya pengusaha yang sudah menyekapnya. Jadi kamu wanita yang ada di video itu? Yang pergi ke hotel dengan pria parubaya itu? Reggie bertanya pada Firda. Sika, apa urusan kamu menanyakan itu padaku? Hah? Tantang Firda yang sangat kesal dengan pria itu. Ya pria yang bersama kamu itu yang katanya seorang pengusaha sudah menculik aku dan menyekap aku. Firda tertawa menertawakan Reggie. Kapo loh, sama siapa cari urusan dengan orang lain yang Zildan mengajak Taskia yang sudah mandi sore dan sudah rapi, wangi dan tentu saja cantik dengan penampilan berhijabnya. Taskia masih sungkan. Belum berani melepas jilbabnya di hadapan Zildan. Harus ya, Mas? Ya harus karena rencananya setelah ini aku memilih kalau kita lebih baik tinggal di sana saja. Di sana lebih luas dan lebih besar apartemennya serta fasilitasnya juga lebih lengkap daripada di sini. Mungkin ada yang kurang bisa kamu lihat terlebih dahulu. Peralatan dapur atau apa? Nanti bisa kamu beli lagi. Kalau di sini kan dapurnya tidak terlalu besar. Padahal untuk Taskia, di sini juga sudah cukup kalau memang hanya untuk mereka berdua. Bahkan lebih dari cukup, karena memang fasilitas dan furniturnya juga sudah lengkap. Iya deh, ayo kalau begitu. Aku ngikut saja kok, Mas. Zildan memandu Taskia ke arah lift, dengan panel kayu yang elegan dan lampu yang terang. Mereka berdua masuk ke dalam lift dan Zildan menekan tombol untuk ke lantai paling atas.
Kita akan melihat penthouse yang paling mewah di gedung ini, kata Zildan sambil tersenyum tipis. Tazkia terlihat penasaran dan tidak sabar untuk melihat penthouse tersebut. Lift berhenti di lantai atas dan mereka berdua keluar dari lift. Penthouse yang mewah itu terletak di ujung koridor, dengan pintu yang besar dan elegan. Zildan membuka pintu dan mempersilakan Tazkia untuk masuk. Ini penthouse yang menjadi tempat tinggal kita nantinya. Atau kamu mau tinggal di rumah? Kalau iya nanti aku beli. Ini sudah cukup, Mas. Tazkia terlihat takjub saat melihat interior penthouse yang mewah. Ruang tamu yang luas dengan sofa yang empuk dan meja yang elegan. Dindingnya dihiasi dengan lukisan yang indah dan jendela yang besar yang menawarkan pemandangan kota yang spektakuler. Wow, ini penthouse yang luar biasa bagus dan sepertinya nyaman tinggal di sini, kata Tazkia sambil berjalan-jalan di sekitar ruang tamu. Aku tahu karena aku yang telah merancang penthouse ini dengan sangat terencana. Tidak lupa juga melibatkan desainer interior ruangan, jawab Zildan sambil mengajak Tazkia untuk semakin masuk ke dalam penthouse itu. Mereka berdua berjalan ke arah ruang tengah yang gabung dengan meja makan. Di dekat sana juga dapur yang mewah, dengan peralatan yang canggih dan meja yang elegan serta kitchen set yang mewah. Tazkia terlihat sangat terkesan dengan dapur yang mewah itu. Dapur ini sangat nyaman sepertinya untuk memasak, ujar Tazkia sambil memandang sekitar dapur. Memperhatikan apa aja yang sudah ada di sana, membuka meja kolong dan kitchen set juga. Aku belum membeli perlengkapan dapur yang lengkap. Yang ada itu hanya seadanya saja dan kamu bisa nanti membelinya. Mereka berdua berjalan ke arah kamar tidur yang mewah, dengan tempat tidur yang empuk dan meja rias yang elegan. Tazkia terlihat sangat terkesan dengan kamar tidur yang mewah itu. Ada 2 kamar yang besar, dan ada kamar yang lebih kecil untuk asisten rumah tangga juga. Mereka berdua berjalan ke arah balkon, dengan pemandangan kota yang spektakuler. Tazkia terlihat sangat terkesan dengan pemandangan yang indah itu. Pemandangan dari sini ternyata sangat indah, kata Tazkia sambil memandang sekitar balkon. Aku tahu, makanya aku memilih lokasi di sini yang terbaik untuk penthouse ini, jawab Zildan sambil tersenyum. Mereka berdua berdiri di balkon, menikmati pemandangan yang indah dan udara yang segar. Tazkia terlihat sangat bahagia dan terkesan dengan penthouse yang mewah itu. Jadi kamu betah nggak kalau tinggal di sini kira-kira?